Beginilah proses pembuatan sebuah kapal induk terbesar di dunia yang kabarnya akan dibangun di Indonesia 2022. Indonesia sedang bekerja keras untuk membangun unit kapal induk baru yang akan menjadi kapal induk pertama dalam tubuh militer Indonesia. Pembangunan kapal induk dengan kode tipe 001 ini dilakukan di PT PAL Persero dan kabarnya sudah memasuki tahap perangkaian lambung, menurut laporan Naval News. Menariknya, citra satelit terbaru menunjukkan bahwa kapal induk Indonesia yang baru ini secara keseluruhan memiliki ukuran yang serupa dengan kapal induk AS, USS Gerald R. Ford. Naval News melaporkan, untuk penerbangan pesawat akan jauh lebih besar. Berdasarkan lambung bagian bawah, Naval News memperkirakan bahwa Type 001 akan ada di level yang sama dengan USS Gerald R. Ford. Perhitungan berdasarkan citra satelit memperkirakan panjangnya sekitar 300 meter, sedikit lebih pendek dari USS Ford atau 317 meter. Tipe 001 juga lebih panjang dari seniornya, yang memiliki panjang sekitar 270 meter. Soal kemampuan teknis, teknologi lepas landas ketapel menjadi peningkatan kemampuan yang signifikan pada Type 001. Tanpa adanya sistem ini, kapal induk dianggap tidak akan mampu meluncurkan pesawat KJ-600 yang baru, teknologi canggih bernama sistem. Secara teknis, EMALS lebih sederhana, dan secara teori teknologi ini memungkinkan lepas landas yang lebih cepat. Sayangnya, sistem ini dilaporkan mengalami masalah pada USS Ford. Satu perbedaan signifikan dibandingkan dengan USS Ford adalah bahwa tipe 001 diharapkan tidak menggunakan tenaga penggerak nuklir. Tidak adanya penggerak nuklir dinilai bisa membatasi jangkauan operasinya. Meskipun begitu, kapal ini seharusnya masih memiliki sistem propulsi yang lebih modern daripada turbin uap era Global D. Perakitan tipe 001 sejauh ini bisa dibilang cukup cepat. Citra satelit juga menunjukkan sudah ada banyak modul yang terpasang di dalam kerangka. Tidak lama lagi kemungkinan penerbangan juga akan segera terpasang sehingga pengukuran dimensinya menjadi lebih jelas. Satu perbedaan signifikan dibandingkan dengan USS Ford adalah bahwa tipe 001 diharapkan tidak menggunakan tenaga penggerak nuklir. Tidak adanya penggerak nuklir dinilai bisa membatasi jangkauan operasinya. Kapal induk Angkatan Laut tahun 2022 difokuskan pada peningkatan alutsista dalam rangka pemenuhan minimum essential force serta pembangunan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit melalui pengadaan perumahan, ujar Yayan. Deretan pabrik senjata laut tersebut juga dinilai mempunyai peranan yang sangat vital, terutama saat digunakan pada operasi militer maupun untuk kemanusiaan. Agar Satker meningkatkan kapasitas dan perannya serta bertanggung jawab dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan perubahan anggaran dengan memahami proses perencanaan dan penganggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku, katanya. Antara lain pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan alutsista, serta pengadaan alutsista dalam rangka pemenuhan MEF kemudian, pembangunan sarana dan prasarana alutsista, serta pembangunan sarana dan prasarana pos TNI Angkatan Laut Perbatasan. Keberadaan kapal induk militer pada suatu negara, tentu akan menambah kesan menakutkan bagi lawan-lawannya. Tak heran, beberapa negara maju seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, kini berlomba-lomba membuat kapal induk dengan teknologi tercanggih. Yayan menyampaikan bahwa kegiatan yang menjadi program prioritas nasional maupun pimpinan TNI Angkatan Laut sesuai dengan dokumen kebijakan perencanaan TNI tahun 2022. Selanjutnya, pembangunan pangkalan militer di Sorong, peningkatan kemampuan siber, serta peningkatan kesejahteraan prajurit melalui pengadaan perumahan. Yayan menegaskan agar pelaksanaan asistensi memperhatikan kesesuaian nomenklatur kegiatan, serta kewajaran harga satuan dari masing-masing kegiatan yang diusulkan, sehingga tidak ada lagi copy paste dan kemahalan harga. Kita perkirakan kerugian yang dicapai akibat illegal fishing itu mencapai 285 triliun rupiah setiap tahunnya. Kok, mau dibiarin, kata Syahrul, akhir pekan ini.
Menurutnya, untuk pengadaan kapal induk, pemerintah tidak perlu melakukan pembelian kapal baru, melainkan menggunakan kapal perang milik TNI namun dilengkapi dengan persenjataan canggih untuk memerangi illegal fishing. Selain itu, untuk mendukung aktivitas penangkapan ikan para nelayan lokal, kapal induk tersebut juga akan dijadikan sebagai mothership dan dipasangi alat berteknologi canggih untuk mendeteksi keberadaan ikan di dalam lautan. Di dalam kapal tersebut juga akan disediakan berbagai fasilitas seperti lemari pendingin, alat pengolahan, dan alat pengemasan. Dengan demikian, diharapkan kapal-kapal kecil milik nelayan dapat menyetorkan hasil tangkapan ikan tanpa harus kembali ke daratan terlebih dahulu. Dalam waktu dekat ini saya akan segera bicarakan gagasan pengadaan kapal induk dengan Panglima TNI, ujarnya. Kita berharap gagasan pengadaan kapal induk ini bisa mendapatkan restu dan dukungan dari pemerintah pusat. Pasalnya, dibutuhkan adanya regulasi dari pemerintah pusat untuk pengadaan kapal induk yang mendukung sektor perikanan di Indonesia. Selain itu, dibutuhkan juga ketersediaan anggaran yang memadai untuk pengadaan berbagai fasilitas di kapal induk.